Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu dalam keadaan yang agak kurang sehat ya. Kita ini Arkadi kurang sehat karena sudah ke WC ya. Enggak lah, sehat lah ya kan ya. Oh kurang sehat. Oh ya. Mudah-mudahan cepat sembuh. Hari ini kita akan membahas tentang presentasi ya. Presentasi Orang yang akan presentasi itu harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, penampilan. Penampilannya itu rapi, asik. Nah, gini ya. Jadi kalau kamu diminta untuk presentasi, berarti kamu harus tampil rapi dan asik. Nggak harus ganteng. Kalau orang rapi itu enak dilihat, ya. Seperti Pak Nur ini kan nggak ganteng, ya. Tetapi nggak tahu apa rapi atau enggak. Yang pasti Pak Nur berusaha untuk rapi. Yang kedua, wangi. Karena apa? Kita itu sebagai presentator itu akan bertemu dengan banyak orang. Kalau baunya sudah tidak enak, pasti bikin orang itu ilfil. Beneran ya? Kamu pernah melihat atau pernah berjumpa dengan orang yang bau badannya tidak enak? Pernah ya? Pasti pernah ya. Dan itu tidak enak. Sama-sama bau, kita harus bau yang wangi. Nggak harus mahal kok minyak wangi itu kok. Ya, syukur-syukur kalau punya yang mahal. Yang pertama, penampilan rapi asik. Yang kedua, wangi. Yang ketiga, menguasai materi. Oke deh, sebelum menguasai materi ini ya, penampilan yang asik, yang rapi itu menentukan sampai 50% keberhasilan dalam presentasi itu. Jadi kalau kamu itu udah rapi, asik, cantik, ganteng, 50% tugas presentasimu sudah selesai. Tinggal 50%. 50% itu apa? Penguasaan materi. Tapi kalau ini brengsek, penampilannya itu brengsek, nggak rapi, acak-acakan, kamu belum apa-apa gitu loh. Iya. Jadi ini mohon diperhatikan karena nanti kalian akan dipilih untuk mewakili SMP Mugaru ini itu di sana. Untuk mewakili Mugaru presentasi ke SD-SD. Bisa jadi nanti ketika kamu presentasi di SD itu bisa jadi kepala sekolahnya ada di dalam kelas, kemudian wali kelasnya juga mendampingi. Bisa jadi kamu nanti akan ditanya-tanya hal-hal yang menurut kalian itu jarang kalian pikirkan begitu. Misalnya, Kak, kalau masuk di Mugaru itu mahal atau enggak? Berapa harganya? Itu harus dikuasai. Karena apa? Seorang presentator yang baik itu harus menguasai materi. Ojo sampai bilang kayaknya. Kak, Mugaru itu boleh pacaran atau enggak? Kayaknya enggak boleh deh. Iki presentator yang kurang menguasai materi. Atau kamu bilang apa ya? Udah, harus meyakinkan. Seperti orang penjual panci. Presentasi kan, panci ini enggak lengket. Ya, ini bisa untuk bikin daging itu cepat menjadi lunak misalnya. Ketika ditanya, apakah benar ini seperti ini? Oh, benar sekali, boleh dicoba. Meyakinkan. Nomor 4, meyakinkan. Meyakinkan untuk apa? Meyakinkan untuk diikuti. Nah, meyakinkan untuk diikuti. Seorang presentator itu seperti itu. Karena tahun ini Pak Nur pengen
presentasi kita itu berbeda. Kalau kemarin kita itu cuma membawa brosur, tapi nanti kita itu akan membawa speaker, pakai speaker, ya. Jadi memang benar-benar harus beda. Kemudian pakai slide, pakai PowerPoint, dan itu harus terampil untuk menyampaikannya. Terampil untuk menyampaikannya. Jangan sampai ketika ngomong itu belibet atau kurang menarik. Untuk openingnya itu kalian bisa langsung langsung bertanya-tanya ya. Misalnya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arkan dari SMP Muhammadiyah 3 Waru. Gimana rek kabare rek? Sudah makan ta? Sudah minum ta? Sudah mandi ta? Sudah. Kayaknya kamu belum mandi deh. Gitu. Itu namanya punchline. Gitu, tulisannya gini deh. Punchline ini adalah cara supaya suasana itu menjadi cair, bukan delujur B aja enggak, tapi ada punchline-nya. Misalnya dulu ketika Eca ya, temannya Kak Anissa, Eca itu kalau presentasi dia itu begitu menarik. Misalnya seperti ini, cita-citamu sebagai apa dek? Sebagai pilot kak. Oh iya, aku juga punya cita-cita yang pantas buat kamu. Apa? Kayaknya kamu pantas ya jadi imamku. Misalnya loh, itu guyonan toh, nggak mungkin lah itu beneran, itu nggak mungkin. Apakah boleh seperti itu? Boleh. Suasana itu langsung cair ya, seret, langsung cair. Yang tadinya itu meneng ya, meneng kedap, ini udah langsung cair nih. Ketika dibuka sesi pertanyaan, wow, langsung banyak yang tanya. Kak, di Mugaharu itu kantinnya seperti apa? Kemudian WC-nya itu seperti apa? Guru-gurunya seperti apa? Dan lain sebagainya. Itu. Ya. Jadi yang paling Pak Nur ingat itu adalah Kak Eca. Kak Eca itu kalau presentasi itu memang punchline-nya itu banyak. Dia itu sing disampaikan itu ada saja. Yang mirip-mirip dengan Kak Eca, selfie. Selfie itu genitnya minta ampun kalau udah presentasi. Karena apa, Nek? Karena kalau materi misalnya, di Mugaharu itu ada ekstrakurikuler yang banyak misalnya, delujur gitu aja, mereka akan lupa, nggak ada yang diingat. Tetapi seorang presentator yang baik itu mereka itu mudah diingat. Oh, saya ini ke Mugaharu ini karena Kak Gendis itu dari Arkan. Kenapa masih ingat ya Kak Gendis ya? Nah, yang diingat orangnya. Karena apa? Ya karena asiknya itu. Oke, hari ini kita akan langsung latihan ya. Kita langsung audisi. Temanya sudah ditentukan sama Pak Nur. Ambil satu tema, presentasi 2 menit, dan itu nanti akan Pak Nur nilai. Ya, nggak apa-apa rek, ya, tenang aja. Kamu bebas ngomong. Yang pertama yang akan tampil yang paling tua. Langsung siapa? Langsung menuju ke selfie semua. Selfie itu paling tua, sel kamu sel ngawur arek-arek sel. Oke, yang pertama selfie. Ayo langsung sel, maju sel. Ya dibuka maskernya. Kamu mau bahas apa ini, Sel? Tentang apa, Mugaharu? Tentang fasilitasnya. Fasilitasnya. Oke, gini ya, Sel ya. Kamu pegang aja. Oke. Oke, sudah siap? Siap. Senyum. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya nih, perkenalkan, nama aku Selviana dari SMP Muhammadiyah 3 Waru. Nah, di sini aku akan membahas tentang Mugaharu nih. Tentang apanya sih? Tentang fasilitasnya. Nah, fasilitas di Mugaharu itu banyak banget. Habis itu udah bisa buat kita nyaman. Kan katanya itu sekolah harus sekolah itu kan rumah kedua kita ya. Bener gak? Bener. Nah, kan kalau rumah kedua kita kan harus membuat kita nyaman. Itu pasti. Nah, di Mugaharu itu udah bisa membuat kita nyaman. Salah satunya nih, aku sebutin
Setiap kelas itu udah ada 2 AC, 1 kipas. Nah, coba bayangin, masuk itu udah dingin kan? Masuk udah dingin, apalagi kita pagi-pagi nih, pagi-pagi bangun pagi, habis itu mandinya itu pakai air dingin. Itu udah dingin. Habis itu berangkat ada angin seliweran gitu kan, ngerasanya kayak apa ya, merinding gitu ya, merinding dingin gitu. Habis itu masuk ke ruangan kelas, itu udah disambut sama AC, udah disambut sama kipas. Tambah dingin. Bener gak? Bener ya. Nah, habis itu yang fasilitas yang kedua, setiap ruangan itu sudah ada wifi-nya. Jadi kalau kita misalnya nih habis nih paketannya, kita itu habis, tenang, di Mugaru ada wifi-nya. Jadi bisa buat hubungin orang tua, WA-an, TikTok-an, IG, semua bisa, tenang. Nah, habis itu fasilitas yang ketiga, kantinnya itu udah bintang 5. Wow, apanya sih yang bintang 5? Contohnya nih, kantin kita kan udah terbuka, itu tetap ada kipasnya. Wah, hebat sih ya kan, udah ruangannya terbuka, ada kipasnya, dinginnya itu 2 kali lipat. Habis itu berbagai jajan, ada pop mie, ada gorengan-gorengan, ada es banyak, ada es krim juga ada, semua lengkap. Habis itu kan biasanya kita anak muda nih, sukanya nongkrong nggak? Kalian suka nongkrong kayak kalau misalnya ada kerja kelompok gitu pasti dong. Pertama yang kalau nggak ke kafe, ke rumah temen, pasti kan? Pasti. Nah itu kan kita kalau di sekolah itu pengen juga kayak nongkrong gitu kan, meskipun di sekolah. Di Mugaru kantinnya itu udah ada disediakan tempat duduk yang kita bisa bisa buat nongkrong buat teman, habis itu berkumpul kalau lagi kita ngomong-ngomong gitu. Kan kalau istirahat itu kan tempatnya kita buat melepas dikit stres kita dengan cara ngomong-ngomong. Oke Sel, terima kasih Sel. Ndredeg? Enggak. Oh enggak ndredeg. Oke Sel, silakan kembali. Yang kedua, tunjuk 1 Sel, yang kelas 8. Yuk. Oh Latifa. Oke, ayo Nat. Oke. Ini tentang apa, Pak? Lu terserah. Yang di grup ini. Oh. Tentang apa ya? HP ku dong. Mau lihat. Oke. Ini perkenalan dulu ya, Pak ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Perkenalkan, nama aku Nadifa Safa dari SMP Muhammadiyah 3 Waru. Nah, kali ini aku bakalan mempresentasikan tentang sekolahku. Nah, kita masuk ke ekskul yang ada di SMP Mugaru. Nah, ekstrakurikuler yang ada di SMP Mugaru itu guys sangat banyak. Kalian itu gak perlu khawatir kalau misalkan kalian gak cocok dengan ekskul di Mugaru. Soalnya ekskulnya ini beragam dan pastinya kalian bakalan mendapatkan pilihan yang paling terbaik menurut kalian masing-masing. Nah, di ekskul yang ada di Mugaru ini ada banyak banget. Yang pertama, yang paling menonjol itu ada ekstra presenter. Nah, ekstra presenter itu apa sih? Nah, sebelumnya aku mau tanya ke kalian. Kalian itu tahu gak sih orang yang baca berita di TV-TV? Nah, itu yang dinamakan presenter. Nah, di presenter ini kita gak hanya mencoba seperti yang ada di TV-TV baca berita aja, tetapi di ekstra ini kita juga diajari untuk public speaking, ngomong di depan banyak orang seperti yang kakak lakukan sekarang. Nah, selain itu di ekstra public speaking ini kita juga diajari untuk menjadi MC. Kita juga diajari untuk menjadi foto model supaya kita saat difoto itu kelihatan asyik
kita juga kelihatan gak kaku ketika difoto. Nah, kemudian setelah itu di extra presenter ini kita juga diajari untuk menjadi voice over atau pengisi suara. Nah, apa sih itu pengisi suara? Nah, ketika kalian semisal ada berita nih di TV-TV. Nah, itu pasti ada kayak kejadiannya itu kan di syuting. Nah, itu biasanya ada pengisi suaranya itu yang dinamakan voice over talent. Saya udah Pak. Ya? Saya sudah. Sudah, gantian. Sandinya apa? Kepleset. Coba. Mama? Iya toh, kalau aku udah cerita panjang lebar ternyata enggak itu. Enggak dibuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kenalin aku Aziza Naila, bisa dipanggil Aziza. Jadi hari ini aku berdiri di sini mau menjelaskan tentang sekolahku, yaitu SMP Muhammadiyah Tigawaru. Atau lebih tepatnya menjelaskan ekskul SMP Muhammadiyah Tigawaru. Oke, di sini aku akan mereview beberapa ekskul kita nih. Yang pertama ada ekskul presenter. Ekskul presenter bagi kamu yang suka ngomong, yang kreatif, kamu tepat banget buat masuk sini. Kenapa? Karena di sini kamu diajarkan baca berita, public speaking, foto model, voice over dan lain sebagainya. Dan yang kedua yaitu basket. Nah, di sini basket kamu akan ditemani pelatih yang sangat profesional. Kamu masuk sini, wah, keluar-keluar langsung jadi pemain profesional nih. Nah, dan yang ketiga ada ekskul tari. Nah, ekskul tari kamu akan diajarkan beberapa tari dan kamu akan diajarkan cara jadi lemah gemulai dan cara halus gerakanmu. Dan yang keempat ada ekskul volley. Nah, ekskul volley di sini juga bagus-bagus loh guys pemainnya. Nah, kamu juga ditemani pelatih yang sangat hebat dan barang-barang yang berkualitas, jadi kamu pasti tentunya akan nyaman di sini. Nah, selanjutnya ada ekskul panah. Ekskul panah itu bener-bener seru banget guys. Kalian bisa memanah dengan jauh dan dengan kayak yang di film-film itu loh. Kalian pernah lihat film-film gitu nggak? Nah, di situ kamu bisa memanah dengan jarak-jarak tertentu dan tentunya harus dilatih dulu dong. Nah, yang maaf Re, aku itu tidak. Iya kak, aku udah kebetulan Mada.
Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Madana Ula Alexia Handoko. Bisa kalian panggil Mada. Aku dari SMP Muhammadiyah 3 Waru, guys. Nah, kali ini aku akan menjelaskan tentang sekolahku, khususnya di fasilitasnya ya. Jadi di SMP Muhammadiyah 3 Waru itu di setiap kelas sudah terdapat AC yang sangat dingin, guys. Dan juga mejanya itu bersih, kursinya nyaman. Jadi kita bakal merasa nyaman dan betah saat kita sedang belajar di SMP Muhammadiyah 3 Waru. Lalu yang kedua itu ada perpustakaan, guys, yang koleksi bukunya itu lengkap dan pastinya tertata dengan rapi. Terus yang ketiga ada fasilitas lab komputer dan juga ada lab IPA. Jadi saat kita pelajaran IPA gitu, kita bisa di lab IPA. Lalu yang kedua itu di dalam lingkungan sekolah kita juga terdapat masjid yang bisa menunjang semua kegiatan ibadah seluruh warga sekolah. Mugaru itu juga memiliki aula loh, guys, yang biasa digunakan untuk seluruh kegiatan sekolah. Terus bagi kalian yang suka nongkrong, kita juga bisa nongkrong di kantin Mugaru, guys, di lantai 1. Karena di kantin Mugaru itu sudah terdapat kursi dan meja yang sangat nyaman. Dan tentunya juga terdapat banyak sekali makanan, minuman, dan jajanan yang pastinya enak. Yang penasaran, yuk intip-intip Mugaru. Kalian bisa cek informasinya di website, IG, maupun YouTube channel Mugaru ya. Atau bisa langsung datang ke sekolah kita. Kita tunggu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo bang, nama doang penting. Nggak mau tahu baru 2 menit. Aku malas kalau kelebihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Muhammad Fatir Alamsyah dari SMP Muhammadiyah 3 Waru. Nah, kali ini aku akan mempresentasikan tentang eskul di Mugaru. Nah, eskul di Mugaru ini sangat banyak ya. Terdapat 15 eskul di Mugaru ini. Nah, buat Kak, yang lain aja nggak apa-apa, tak Kak. Yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki loh. Ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, kenalin dulu, nama saya Arkananta Abimanyu Nusa Alimansyah. Saya murid di SMP Muhammadiyah Tigawaru dan kali ini saya akan mempresentasikan tentang SMP Muhammadiyah Tigawaru khususnya di budaya. Di budaya di Mugaru ini ada apa aja sih? Yang pertama, kita harus membiasakan 5S. Ada sapa, senyum, sopan, santun, dan juga salam. Ya, salam. Nah, di Mugaru ini tingkat kedisiplinannya sangat tinggi, teman-teman. Kalian masuk ke Mugaru terlambat, lewat dari jam 7 pagi, gerbang sudah ditutup dan kalian harus menunggu sampai apel itu selesai. Nah, di Mugaru ini apel setiap hari. Ada apel setiap harinya untuk meningkatkan kedisiplinan dan memberi motivasi-motivasi kepada murid-muridnya. Di Mugaru ini pembina apelnya setiap hari berbeda-beda. Jadi kita bisa mendapatkan materi setiap hari yang berbeda-beda. Ada yang begini, ada yang begitu. Nah, apa sih hukumannya buat orang yang tidak menaati peraturan di Mugaru? Pertama, bisa saja orang itu mendapatkan poin atau hukuman langsungnya itu menulis surat. Biasanya menulis surat di Al-Quran. Gimana? Maksudnya nulis surat Al-Quran. Nah, di Mugaru ini seperti yang saya bilang tadi, ya harus disiplin. Untuk apa sih disiplin? Ya untuk kita untuk melatih kedisiplinan untuk kita di masa depan. Kita kerja, kita apa-apa itu harus disiplin. Bener nggak? Kalau nggak disiplin, apa yang akan terjadi? Kita dipecat. Sama seperti di Mugaru, kalau kita semakin sering terlambat, kita mendapatkan skor. Itu sama saja seperti Fatir lagi. Gak apa-apa, apa? Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fatir Alamsyah dari SMP Muhammadiyah Tigawaru. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang Eskul Mugaru. Nah, di SMP ini kan kita waktunya untuk mencari jati diri kita. Nah, eskul-eskul tersebut dapat membantu kita untuk mencari bakat-bakat dan minat kita agar di kemudian hari kita dapat terbantu oleh ekstra tersebut. Nah, di Mugaru ini ekstrakurikulernya terdapat 15 ekstrakurikuler yang dapat kita masukin. Nah, salah satunya ada Presenter Mugaru. Nah, di Presenter Mugaru ini kita diajari cara untuk public speaking dan membaca berita seperti yang saya lakukan di depan sini, teman-teman. Teman-teman, adik-adik. Aku bingung, apalagi yang dibahas. Pas 2 menit gak sih, Kak? Nah,
Eskul presenter ini gurunya adalah Pak Nur. Pak Nur adalah orang yang ganteng dan pandai menulis. Yeay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar hari ini? Sudah makan atau belum? Loh, kok pada belum ini? Pantesan lemes semua ini. Ya udah, kali ini aku mau mempresentasikan soal fasilitas di sekolah kita. Fasilitas di SMP Muhammadiyah Tiga Waru. Nah, fasilitas di sini apa aja sih? Nah, fasilitas di sini itu banyak banget. Nah, pertama aku sebenarnya di kelas-kelas dulu ya. Nah, di setiap kelas itu sudah tersedia 2 AC dan 1 kipas. Jadi kita masuk kayak seger gitu, masuk itu. Nah, yang kedua ada perpustakaan. Nah, di perpustakaan ini tempatnya baca buku dong pasti. Ada buku kamus, buku cara belajar mencintaimu. Nah, pokoknya banyak banget buku-buku di perpustakaan. Nah, yang ketiga ada masjid. Nah, di masjid ini kita pastinya beribadah dan kita belum baca Al-Quran di masjid. Kalau misal kalian waktu istirahat nggak ada kerjaan gitu atau lagi pengen nabung buat sangu kalian gitu, baca Al-Quran di masjid bisa gitu. Nah, yang keempat ada lab IPA. Nah, lab IPA ini dikhususkan untuk praktik pelajaran ilmu pengetahuan alam. Nah, jadi kalau kita belajar IPA dan kita pengen tahu prakteknya, kita pasti nanti diajak ke lab IPA. Nah, yang kelima ada lab komputer. Nah, di sini itu biasanya untuk pelajaran informatika dan untuk kurikulum merdeka lah. Nah, yang keenam ada kantin. Nah, kantin ini tempatnya nongkrong-nongkrong anak muda zaman sekarang. Kantin di Mugaru ini udah bintang 5 banget. Udah ruangannya terbuka, ada kipasnya lagi tuh. Kurang dingin apa coba? Nah, di kantin juga ada jajan-jajanan yang sekiranya cukup buat mengisi perut. Ada pop mie, ada Indomie, kayak makanan berat pun ada, kayak nasi juga ada. Udah segitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, kali baju. Apa tuh? Ayo, apa? Buat apa? Jangan minta anak polos di sini. Buat apa ini? Jangan kira aku polos loh ya. Jangan kira aku polos, aku udah gak polos ini. Tahu notifikasi. Ya emang itu kan tempatnya Obi. Ya masa nggak ada itu? Ini udah ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik semua? Sudah makan? Sudah mandi? Belum? Udah bener kan? Udah mandi? Oke, daripada nggak mandi nanti bau ketemu pacar gimana? Ayo. Aduh. Jadi semuanya, perkenalkan nama saya Azam Raihan Putra Yodiarto dari SMP Muhammadiyah Tiga Waru. Hari ini saya ingin mempresentasikan tentang SMP Muhammadiyah Tiga Waru, khususnya pada gurunya. Seperti kata pepatah,
jika tak kenal maka tak sayang, jika tak sayang maka tak cinta. Oleh karena itu mari kita di sini saya ingin memperkenalkan guru-guru yang ada di SMP Muhammadiyah Tigawaru agar kalian bisa mengenalnya dan menyayanginya begitu masuk di SMP Muhammadiyah Tigawaru. Jadi yang pertama saya akan memperkenalkan kepala sekolah di SMP Muhammadiyah Tigawaru, namanya adalah Pak Agus Widianto. Beliau itu kalau misalnya satu kata saja yang dikasih kepada beliau itu adalah berkarisma. Beliau itu tampan banget itu ya, tampan, pinter, terus beliau itu baik. maaf, beliau itu baik, terus soleh, alim begitu, dan beliau itu agamanya sangat bagus lah, perfect begitu. Dan beliau itu telah menciptakan aturan-aturan yang sangat baik bagi sekolah kita, sekolah kami di sini, dan menjadikan sebagai motivator bagi anak-anak di SMP Muhammadiyah Tigawaru. Terus kita masuk ke guru-gurunya. Di sini guru-gurunya itu ada banyak ya. Guru-gurunya ada lengkap, ada guru matematika, guru IPA, guru IPS, guru PKN, guru prakarya, dan banyak guru lainnya. Nah, tipe-tipe gurunya itu kalau dari saya itu ada dibagi dua. Yang pertama itu ada yang senior, terus ada yang junior. Nah, yang senior itu rata-rata sudah 40 ke atas. Tetapi meskipun 40 ke atas itu ya guys, itu mereka tuh masih sangat trendy loh. Mereka tuh masih HP-an, masih suka vlogan. Terus kalau misalnya disapa gitu masih gaul dengan anak muda begitu. Terus bahasanya itu nggak kalah trendinya dengan anak-anak zaman sekarang. Jadi emang yang senior-senior itu enaknya adalah kalian mendapatkan motivasi dari mereka dan tidak membuat kalah nyaman dari yang lebih muda. Dan kalau guru-guru yang junior itu yang lebih muda itu mereka yang jelas mereka itu trendy, sangat trendy. Guru-guru di SMP Mugaru itu trendy banget mengikuti zaman sekarang. Lalu mereka semua itu baik-baik ya. Meskipun mereka masih muda, mereka itu punya akhlak dan sikap yang sangat baik. Dan mereka itu bisa menjadi teman kita curhat ya. Jadi kita bisa menganggapnya dengan santai, ataupun kita meskipun sebagai orang tua di sekolah, tapi kita juga bisa menganggapnya sebagai teman. Jadi memang di SMP Mugaru ini guru yang memang sebagai pendamping bagi kita untuk proses belajar dan untuk proses pelajaran karakter bagi kita semua begitu. Hai, assalamualaikum. Nama saya Afifah Zulmur Rahman dari SMP Muhammadiyah Tigawaru. Kali ini saya akan menerangkan bagaimana baiknya cara guru untuk mengajari anaknya. Anaknya. Bentar ya. Aku belum siap. Belum siap, bentar. Kak, iya, orang Sintara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kenalin nama saya Cintara Aura, biasanya dipanggil Cintara. Hari ini saya mau menjelaskan tentang ekskul yang ada di Mugaru. Mugaru adalah Muhammadiyah Tigawaru. Jadi di Mugaru itu ada 20-an lebih ekstra. Dan itu tuh sangat asyik-asyik. Waktu aku pertama kali masuk di Mugaru, aku sampai bingung mau masuk ekstra apa. Dan yang paling menonjol itu ada ekstra presenter. Dan setelah presenter itu ada bola voli, bola basket, panahan, dan masih banyak lagi. Sampai aku tuh bingung pas itu aku tuh mau masuk ekstra apa. Akhirnya aku memutuskan untuk masuk di presenter. Karena di presenter itu buat kalian yang suka ngomong, terus punya banyak karya, itu kalian bisa masuk ke situ.
Terus ngomong kalian tuh kayak dikembangin gitu. Nah, di panahan itu kalian belajar memanah. Kayak di film-film gitu kalian tahu kan? Nah, panahan itu diajar sama guru yang profesional juga. Kalau semisal nggak profesional nanti malahnya manah hati orang. Terus ada apa lagi ya? Ada English conversation. Nah, di situ kalian bisa belajar bahasa Inggris. Buat kalian yang kurang bisa belajar bahasa Inggris, bisa belajar di situ. Bisa masuk ekstra itu. Terus bola voli itu kayaknya seru deh. Aku belum pernah. Apa lagi ya? Sinematografi. Nah, sinematografi itu udah mempunyai beberapa film yang dibuat sendiri sama Mugaru. Salah satu film yang paling terkenal itu Ojek Idola. Aku waktu itu nonton kayak bagus banget, oh my god, kaget gitu, keren banget. Udah belum sih? Masya Allah, iya. Udah belum sih? Udah. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Pertama-tama aku bakalan kenalin diri aku dulu ya. Nama aku Disti Anggraini Ali. Kalian bisa panggil aku Disti. Pertama-tama aku bakalan jelasin fasilitas di Mugaru. Yang pertama itu ada ruang belajar. Tentunya ada ruang belajar. Di ruang belajar kelas di Mugaru ini ada 2 AC dan satu kipas angin. Nah, kalian tuh pasti kan kalau kalian belajar pastinya butuh tempat yang nyaman tuh ya. Nah, di Mugaru itu ada 2 AC sama 1 kipas angin. Dan di Mugaru ini kursinya tuh nggak keras kayak kayu gitu ya. Nah, di Mugaru ini kursinya tuh ada empuk, terus ada bursanya gitu. Nah, terus aku bakalan terus yang kedua aku jelasin tentang ruang bimbingan konseling. Nah, ruang bimbingan konseling ini kalian bakalan biasanya digunain untuk anak-anak yang punya masalah. Terus kalian bakalan tanya ke guru BK-nya. Di sana itu ada guru BK dan kalian pastinya bisa tanya ke guru BK, konsul ke guru-gurunya kalian ada masalah apa, terus kalian pasti bakalan dikasih apa sih itu namanya, saran yang baik buat masalah kalian itu. Terus di Mugaru ini ada kantin. Nah, kantinnya itu enak banget buat nongkrong sama teman-teman kalian. Nah, di Mugaru ini juga ada masjid guys. Nah, masjid ini digunakan untuk kita biasanya sholat duha, sholat asar, sholat duhur. Terus di Mugaru ini ada aulanya. Nah, aulanya ini digunakan buat biasanya kalau ada lomba-lomba, terus ada pengajian, terus ada parenting. Assalamualaikum. Halo, nama saya Afifah Zamur Rahman dari Presenter Mugaru. Kali ini saya akan menerangkan tentang guru-guru di Mugaru. Guru-guru di Mugaru itu sangat baik, terutama guru-guru bentar. Guru-guru di Mugaru itu sangat seru dan trending guys. Terutama guru-guru junior. Guru-guru di Mugaru itu sangat beneran tuh Pak. Iya. Terutama guru junior. Bagus tuh Pak. Pagi banget Pak. Oke.
Terima kasih masih ndredeg ya. Kelihatannya ini guru junior juga ini ya. Ada guru junior. Oke dek, terima kasih ya. Jadi nanti apapun hasilnya itu kalian harus tetap semangat. Misalnya dinyatakan wah ini kok jadi duta Mugaru, ya oke. Kalau misalnya dinyatakan tidak jadi duta Mugaru ya latihan mana gitu dek ya. Ditentukannya nanti sore. Selfie mau mengirim ini nama-namanya. Misal ya. Oke. Oke dek, terima kasih dek. Karena Pak Nur juga harus nge-MC. Ini Pak Nur meninggalkan sebentar ini. Di sana masih berlangsung. Oke, terima kasih semuanya. Semoga sehat selalu. Tambah cantik, tambah ganteng. Ya, tambah muda. Ya, awet muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.